dibaharui dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Saya dulu kita menyanyikan ref dari PKJ Perubahan Besar di Hidupku. Sejak Yesus di hatiku, perubahan besar terjadi dalam hidupku. Menjadi pertanyaan perenungan bagi kita semua, sekaligus menjadi refleksi. Kapan benar-benar Yesus hadir dan menguasai hidup kita? Dan kapan benar-benar bahwa kita sudah mengalami namanya perubahan besar dalam hidup kita? Sungguh banyak cerita dan bisa kita saksikan, banyak orang-orang yang bersaksi bahwa sejak dia mengenal Yesus, terjadi perubahan yang radikal dalam hidup. Dari penjudi misalnya, dengan totalitas hidupnya dia tidak tergoda lagi dengan judi. Atau mungkin dulu hidupnya adalah seorang pemabuk, tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia tidak lagi tertarik dengan cara hidupnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menjadi orang percaya mestinya ada titik balik dalam hidup kita yang menandakan bahwa benar-benar saya adalah orang yang percaya kepada Kristus, yang menandakan bahwa benar-benar sekarang saya sudah mempercayakan hidupku tidak lagi dikendalikan oleh kehidupan yang ada dalam dunia. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus penting dan sekaligus menjadi momen untuk kita terus mengevaluasi diri. Benarkah Yesus sudah ada di hatiku? Kalau benar Yesus sudah ada dalam hati kita, tentunya ada titik balik, itulah yang saya sebut sebagai bagian pertobatan dalam hidup kita. Kalau kita melihat lebih jauh bahwa pertobatan itu dimaknai dari kata metanoia, artinya berbalik arah, perubahan yang arahnya ke sana, tetapi setelah kenal Kristus, dia membelakang semua itu lalu mengarahkan hidupnya memandang kepada Yesus. Itu mestinya terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya, sebagai titik awal untuk kita bertumbuh, sebagai titik awal untuk kita bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Tidak menjamin Bapak Ibu Saudara bahwa sekejap dari kecil kita sudah menjadi Kristen, tidak menjamin bahwa selama ini kita sudah rajin dalam beribadah, tetapi adakah titik itu, titik pertobatan yang telah terjadi dalam hidup kita? Nah, bagaimana kita bisa menilai melihatnya Bapak Ibu Saudara? Tuntunan tema kita hari ini supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Itu artinya bahwa kita menjadi orang percaya, kita mengenal Kristus, bukan hanya sekadar dalam ketaatan untuk beribadah dan sebagainya, tetapi perubahan hidup dalam roh dan pikiran kita mestinya terjadi. Dalam pembacaan kita hari ini, saya lebih fokus mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Dari sini Paulus menegaskan bahwa selaku orang yang percaya, selaku orang yang sudah kenal Kristus, sudah mempercayakan hidupnya kepada Kristus, mestinya ada 3 perubahan penting yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan yang ke-22.
Firman Tuhan mengatakan supaya kamu dibaharui, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi penting yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa mestinya kita harus meninggalkan manusia lama. Manusia lama artinya apa Bapak Ibu Saudara? Adalah standar kebenaran yang mungkin selama ini sifatnya kepada diri kita sendiri. Apa yang menyenangkan bagi saya, apa yang membuat saya senang, apa yang membuat kelompok saya senang, apa yang membuat kami senang, itulah sebagai kebenaran. Tanpa memikirkan Tuhan senang atau tidak. Itu kehidupan lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Apakah kita masih dalam cara hidup lama? Kalau kita masih mementingkan kepentingan kita, kalau ukuran kita adalah demi kesenangan saya, demi kesenangan keluarga saya, demi kesenangan kelompok saya, lalu kita mengesampingkan kesenangan Tuhan, itulah standar bahwa kita sesungguhnya masih hidup di dalam manusia. Paulus menegaskan dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang Paulus coba tekankan, bahwa hidup lama itu adalah orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Ini sepintas Bapak Ibu Saudara, kalau kita nilai diri kita, saya ini tidak jauh dari persekutuan dengan Allah. Setiap hari Minggu saya pergi beribadah, setiap kebaktian saya ikut ibadah. Tapi benarkah ketika dalam persekutuan kita mengalami benar-benar persekutuan dengan Allah? Ada sesuatu yang terus Allah ilhamkan, ada sesuatu yang terus Allah nyatakan kepada kita ketika kita bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, bahwa sepanjang kehidupan kita dalam bekerja, melakukan keseharian kita apakah kita menikmati sebuah kehadiran Allah, dan apakah ada hal yang terus Allah nyatakan bagi saya bisa temukan dari setiap aktivitas kehidupanku. Itu yang pertama yang coba Paulus melihat, bahwa kehidupan lama itu adalah ketika kita jauh dari persekutuan dengan Allah. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sesungguhnya semua orang yang sudah jauh dari persekutuan Allah mulanya. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah di dalam Kristus yang datang memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga Dia memanggil kita untuk bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menarik dan melihat refleksi dari perjanjian lama, orang yang mau berjumpa dengan Allah hanya imam yang bisa, orang yang kudus. Sedangkan imam saja kalau tanpa keputusan mereka bisa mati ketika dia mengalami berjumpa dengan Allah. Tetapi kita bersyukur bahwa kita sekarang tidak lagi langsung mengatakan bahwa ketika kita datang berjumpa dengan Allah harus mengalami kematian, Allah murka karena kekudusannya. Tidak, bersyukur dalam Kristus Allah sudah datang memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan untuk itulah Dia memanggil kita semua, maukah kita meninggalkan cara hidup lama kita, lalu standar kebenaran hidup kita adalah di dalam Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang coba diperlihatkan oleh Paulus, bahwa kita tidak tahu kehendak Allah. Kita menjadi orang bodoh ketika kita dalam manusia lama. Bukan persoalan bodoh karena tidak tahu, tetapi persoalannya adalah karena kedegilan hati kita. Saya melihat di kamus Bapak Ibu, kedegilan hati itu artinya tidak mau menuruti nasihat orang. Bisa saja kita sudah sering dengar khotbah, bisa saja kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan bahwa ini salah, ini yang harusnya kita lakukan, tapi kita tidak mentaat. Itulah kedegilan hati kita. Kalau bahasa dalam perjanjian lama itu tengkar-tengkuk. Sudah tahu sebenarnya tentang kehendak Tuhan, sudah kenal tentang Tuhan, tapi tidak mau taat. Yang dilakukan adalah
apa yang dia mau dan apa yang menyenangkan bagi dia. Itulah kedegilan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih seperti itu artinya bahwa kita masih dalam hidup yang lama. Tidak mau taat, tidak mau turut kepada kehendak Allah yang sudah kita ketahui. Bahkan Bapak Ibu Saudara adalah bahwa semestinya dalam kehidupan lama itulah kita melepaskan standar kebenaran kita sendiri. Melepaskan bahwa asalkan saya senang, asalkan kelompok saya senang, tidak boleh. Dan secara khusus Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus pun kepada kita semua. Semangatnya kita bahwa dalam konteks kita hidup bersama dalam persekutuan, mestinya kita meninggalkan cara mana hidup manusia lama. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita ini sebenarnya dibangun atas persekutuan bersama. Jadi kalau orang dengan mengatakan sesuai dengan cara hidup saya lama saya mau pergi beribadah ya pergi beribadah, saya mau ikut ibadah ya terserah saya. Kalau prinsip seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bertumbuh bersama dalam sebuah persekutuan. Dan kita berharap sesungguhnya persekutuan itu ada, gereja Tuhan yang ada di tempat ini sebagai wadah untuk kita bertumbuh bersama di dalam iman kita. Tapi kalau kita terus memelihara kedegilan hati kita, terus memelihara standar diri kita sendiri, sulit kita untuk bertumbuh di dalamnya. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang mestinya terjadi dalam kehidupan orang yang telah percaya kepadanya itu dibaharui dalam roh dan pikiran. Inilah fokus tema kita, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Roh kita Bapak Ibu Saudara harusnya tunduk kepada Roh Kudus. Orang yang sudah meninggalkan hidup lamanya pasti mau diarahkan kepada kehidupan yang baru. Nah, siapa yang akan mengarahkan kita adalah Roh Kudus. Tetapi dari mana, bagaimana Roh Kudus itu bisa menolong, membimbing kita? Pertama adalah bahwa kita membuka diri kita. Roh kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita dikatakan Paulus, Roh Kudus itu yang menjadi materai bagi kita, sebagai tanda, sebagai simbol bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, dan sekaligus bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus mestinya adalah tidak hidup di dalam dosa lagi. Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita sedang bersama-sama dengan Allah, lalu kita masih hidup terus di dalam dosa. Bagaimana perasaan itu? Bahkan kita saja selaku manusia Bapak Ibu Saudara, anggaplah kita bahwa dalam konteks perjalanan hidup kita sedang bersama dengan pasangan hidup kita, lalu di depan mata kita dia selingkuh. Bagaimana perasaan? Seperti itu. Bahwa Allah sudah memateraikan kepada kita semua orang yang percaya ada Roh Kudus yang mau berkarya dalam hidup kita. Maunya kita berkomitmen tinggalkan dosa. Maunya kita berkomitmen cara hidup lama kita, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita tinggalkan. Saya mau dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan ketika ada dosa yang sedang kita gumuli, ketika ada dosa yang kita rindu untuk kita tinggalkan, maukah kita berkomitmen doakan, mohon tuntunan penyertaan pertolongan Roh Kudus untuk menolong memampukan kita meninggalkan dosa itu. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah mestinya dipahami bukan hanya dalam roh, tetapi pikiran kita. Pengenalan pada Tuhan membuat kita memberi nilai yang baru pada sebuah budaya atau sesuatu yang sering kita lakukan. Itulah perubahan pikiran. Dalam Roma dikatakan oleh firman Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara bukan sekedar ketaatan dalam melakukan semua ajaran dalam firman Tuhan, tetapi bagaimana kita memberi nilai yang baru
Karena pengenalan kita akan Tuhan dalam setiap ketaatan kita kepada kewajiban-kewajiban beragama misalnya. Kita datang bergereja. Bagaimana kita bisa memberi nilai yang baru supaya kita sungguh-sungguh boleh merasakan persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar bahwa hari Minggu kita beribadah, tetapi ada nilai yang lebih yang kita bisa temukan dari persekutuan itu. Itulah perubahan pikiran. Karena pengenalan kita akan Tuhan, kita bisa menemukan nilai yang lebih dari apa yang kita lakukan. Satu ayat hafalan yang di dalam kelas katekisasi 1 Korintus 10 ayat 31, dia bilang begini: jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan dan minum, Bapak Ibu Saudara, hal yang setiap saat kita bisa saja lakukan. Tapi apa yang dibilang Paulus? Lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Artinya apa? Sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan, kalau tanpa pemaknaan, tanpa nilai dalam hubungan dengan Tuhan, bisa membosankan, bisa hanya sekedar menjadi kewajiban. Tetapi ketika kita menemukan nilai-nilai yang lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan, itulah perubahan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya kira ini kembali memberi kita semangat, sukacita bahwa sungguh kita tidak bisa pungkiri, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah bosan dalam pekerjaannya. Mungkin ada saudara-saudara yang mungkin bosan karena berbagai kewajiban-kewajiban yang harus terus dilakukan berulang-ulang setiap hari. Hari ini firman Tuhan mengajak kita mengubah pola pikir kita. Temukanlah sesuatu yang lebih dalam pengenalanmu dengan Tuhan, dalam pekerjaanmu, dalam tanggung jawab itu. Ketua yang sudah kutip tadi itu, bahwa lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah perubahan roh dan perubahan pikiran yang mestinya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan kalau demikian, kita bukan sekedar meninggalkan cara hidup lama kita, bukan sekedar untuk berubah dalam pola pikir dan roh kita, tetapi harus mengenakan manusia baru pun yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya menjadi Kristen itu adalah sejak kita mengenal Kristus, kita mengalami pertobatan, melepaskan cara hidup lama, tetapi harus mengenakan kehidupan yang baru. Ini perkara bukan mudah, Bapak Ibu Saudara. Anggaplah misalnya anak-anak muda yang punya pacar yang sangat disayangi, tiba-tiba mau ditinggalkan, mau diputuskan. Apa itu perkara yang mudah bagi anak-anak muda? Sulit. Bahkan sekalipun sekarang dia mengatakan mengenakan hidup yang baru, sudah ada pacar, tetapi pasti sulit untuk move on dari pacar yang baru. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang Kristen supaya kita terus bertumbuh di dalam persekutuan bersama, supaya sekiranya cara hidup kita yang lama ini kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk meninggalkan, lalu mengenakan kehidupan yang baru. Setiap saat kita belajar firman Tuhan, kita diperdengarkan cara hidup yang baru. Maukah kita komitmen untuk membangun hidup yang baru? Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita banyak nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tapi inti yang saya mau katakan bahwa ketika kita menjadi manusia yang baru, standar kebenaran dan gaya hidup kita mestinya adalah berpacu, mengacu kepada Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang baru. Dan pembacaan kita ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, bahwa buanglah dusta. Buanglah dusta. Ini Paulus sedang berbicara tentang dalam kehidupan perjemaat. Tetapi kepada kita semua, bahkan ketika kita hidup dalam keluarga, dalam kelompok kita, kalau namanya dusta, pasti tak namelo, pasti tidak akan lulus. Dusta artinya apa? Dekat-dekat dengan kata bohong. Bohong, kenapa dia berbohong? Demi untuk kesenangan dia, kepentingan dia.
Dan kalau ini terjadi dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam kehidupan orang Kristen, secara khusus dalam berjemaat, sesungguhnya kita belum menjadi manusia baru. Itu perlu dibuat, karena itu akan menentukan persekutuan. Yang kedua, Paulus menegaskan bahwa tentang marah. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama ayat yang ke-26-nya. Kita baca bersama-sama ada 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ini dokumen penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam? Yang pertama bahwa sekiranya marah itu tidak sampai menjadi sebuah dendam. Ya, jangan sampai kemarahan itu menjadi sebuah dendam. Yang kedua, kenapa Paulus mengatakan bahwa sekiranya ketika engkau marah tidak sampai pada matahari terbenam, bukan persoalan saya saja yang marah, tetapi persoalan kepada yang dimarahi juga. Ketika kita ada salah, maukah kita rendah hati untuk saling mendekati untuk menyelesaikan persoalan? Sebelum persoalan itu berlarut-larut, itu maksudnya Paulus. Kalau masalah cepat diselesaikan, saya kira akan memberi kelegaan tersendiri. Tetapi ketika disimpan terus, itu akan mengganggu hubungan relasi kita dengan orang lain. Begitulah Bapak Ibu Saudara, nasihat-nasihat ini berikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi sampai kepada kita semua. Mungkin ada gesekan-gesekan, perbedaan, perselisihan dengan orang sekitar kita, atau mungkin di antara kita sebagai anggota jemaat, cepat selesaikan. Karena itu akan menjadi batas tersendiri dalam berrelasi dengan orang lain. Ya, sekira pengalaman kita semua ini, kalau ada orang yang sedikit dihadu dengan kita, pasti agak segan kita berbicara dengan. Untuk itulah Paulus mengatakan segera tuntaskan, cepat selesaikan. Itu maksudnya, bukan hanya persoalan marah Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus sedang mengajak kita bahwa segeranya cepat diselesaikan bahwa ada hal perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin saja bisa menjadi tembok pemisah kita dengan orang lain. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mestinya kita berhenti berbuat dosa dan berusaha menjadi berkat bagi sesama. Ini saya melihat sebagai bagian inti dari iman Kristen kita, bahwa ketika kita menjadi orang percaya bukan sekedar berhenti berbuat dosa. Nasihat Paulus, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi bagilah dia bekerja dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bukan sekedar berhenti berbuat dosa, bukan hanya sekedar kita rajin beribadah, tetapi mestinya puncaknya adalah sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama. Itu bukti bahwa kita dalam menjadi manusia yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berhenti berbuat dosa dan berusaha menjadi berkat bagi sesama.